Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah kampung yang terkenal dengan nilai-nilai religiusnya, hidup seorang pemuda bernama Raffi. Ia adalah anak dari seorang ustaz terkenal yang dihormati masyarakat. Ayahnya, Ustaz Fauzan, sering memberikan ceramah di masjid besar kampung dan menjadi rujukan bagi warga dalam urusan agama. Sebagai anak seorang ustaz, Raffi tumbuh dalam lingkungan yang sangat disiplin dalam ajaran Islam. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan rutinitas ibadah yang ketat. Subuh di masjid, mengaji selepas maghrib, dan aktif dalam kegiatan kepemudaan Islam. Meski begitu, Raffi bukanlah sosok yang kaku. Ia memiliki banyak teman, senang bergaul, dan dikenal sebagai pemuda yang santun. Namun, ada satu hal yang membuat Raffi berbeda dari pemuda lain seusianya. Ia tidak pernah tertarik membicarakan perempuan seperti kebanyakan temannya. Baginya, cinta adalah sesuatu yang suci dan tidak bisa sembarangan dipermainkan. Ia lebih memilih fokus pada pendidikan dan aktivitas masjid. Sampai suatu malam di bulan Ramadan, sebuah malam yang mengubah segalanya. Ramadan di kampung Raffi selalu terasa istimewa. Setiap malam, masjid penuh dengan jamaah yang berduyun-duyun datang untuk melaksanakan salat tarawih. Anak-anak berlarian di halaman, remaja memenuhi saf-saf belakang, dan orang tua dengan hikmat mendengarkan ceramah setelah salat Isya. Di tengah suasana itu, Raffi duduk di syaf depan bersama para pemuda lainnya. Ia baru saja menyelesaikan salat Isya ketika matanya tanpa sengaja menangkap sosok yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seorang gadis. Gadis itu duduk di saf perempuan, tidak jauh dari tempat ibunya duduk. Raffi tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, karena hijabnya yang panjang menutupi sebagian besar tubuhnya. Namun, ada sesuatu dari sosoknya yang langsung menarik perhatian Raffi. Ia tidak seperti kebanyakan gadis lain yang sering terlihat di kampung itu. Ia tidak bercanda dengan teman-temannya, tidak berbicara, dan tampak sangat pendiam. Tatapannya tertunduk sepanjang waktu, seolah tak ingin berinteraksi dengan siapapun. Setelah salat tarawih selesai, gadis itu langsung berjalan keluar bersama ibunya. Ia tidak berhenti berbincang dengan jamaah lain seperti ibu-ibu pada umumnya. Ia hanya berjalan lurus, tanpa suara. Raffi terdiam. Ia bertanya-tanya, siapa gadis itu? Raffi tidak bisa menghilangkan bayangan gadis itu dari pikirannya. Selama bertahun-tahun aktif di masjid, ia merasa tidak pernah sekalipun melihat gadis itu sebelumnya. Apakah ia pendatang? Atau memang seseorang yang selama ini tidak pernah keluar rumah? Raffi akhirnya bertanya pada sahabatnya, Ammar, yang sudah lama tinggal di kampung itu. Ammar, kamu tahu gadis yang tadi salat di saf perempuan? Yang pakai hijab panjang, duduknya agak di belakang. Ammar mengerutkan dahi, lalu berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Oh, maksudmu Naila? Raffi mengangkat alis. Naila? Iya, namanya Naila. Dia tinggal di rumah besar di ujung kampung, yang dekat kebun mangga itu. Serius? Aku nggak pernah lihat dia sebelumnya. Ammar terkekeh. Wajar. Naila itu nggak pernah keluar rumah kecuali pas bulan Ramadan. Bahkan di bulan biasa, dia hampir nggak pernah kelihatan di mana-mana. Raffi semakin penasaran. Kenapa dia nggak pernah keluar? Ammar mengangkat bahu. Nggak tahu pasti. Katanya sih memang dia lebih suka di rumah. Pendiam banget. Nggak punya banyak teman juga. Jawaban itu justru membuat Raffi semakin ingin tahu. Gadis secantik itu, tapi sangat tertutup. Malam-malam berikutnya, Raffi mulai memperhatikan Naila setiap kali tarawih. Bukan dalam arti menguntit atau melanggar batasan, tapi ia selalu menyadari keberadaan gadis itu. Setiap gerak-geriknya tampak tenang dan anggun. Berbeda dengan kebanyakan gadis seusianya yang suka bercanda di halaman masjid, Naila selalu langsung pulang setelah tarawih selesai. Suatu malam, hujan turun deras saat jamaah tarawih bubar. Banyak orang memilih berteduh di serambi masjid,
menunggu hujan reda sebelum pulang. Tapi di antara mereka, Raffi melihat Naila dan ibunya berjalan menerobos hujan. Tanpa berpikir panjang, Raffi berlari menghampiri mereka sambil membawa payung. "Bu, Naila, pakai payung ini, biar nggak basah." Ibunda Naila tersenyum ramah. "Terima kasih, Raffi. Tapi kami sudah biasa begini." Naila yang berdiri di samping ibunya hanya terdiam. Tidak berkata apa-apa, hanya menatap Raffi sekilas sebelum kembali menundukkan pandangan. Hujan deras menetes dari ujung hijabnya, tapi ia tidak terlihat terganggu. Itulah pertama kalinya Raffi melihat mata Naila lebih dekat. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang dalam dan sulit ditebak. Malam itu, Raffi menyadari satu hal. Ia benar-benar menyukai gadis itu. Hari-hari berlalu, dan Raffi semakin sering memikirkan Naila. Tapi ada satu hal yang menghalangi langkahnya. Bagaimana mendekati seorang gadis yang bahkan tidak pernah berbicara dengan siapapun? Ia tahu Naila bukan tipe yang bisa didekati dengan cara biasa. Mengajak berbicara langsung di masjid? Mustahil. Menitip salam lewat orang lain? Bisa jadi Naila malah menjauh. Satu-satunya cara adalah menunggu dan mencari kesempatan yang tepat. Ramadan masih panjang, dan Raffi yakin bahwa suatu saat ia akan menemukan cara untuk mengenal Naila lebih jauh. Setiap malam setelah tarawih, Raffi semakin menyadari bahwa Naila selalu memiliki pola yang sama. Ia datang bersama ibunya, salat di saf perempuan bagian belakang, lalu langsung pulang begitu salat selesai. Tak sekalipun ia terlihat berbicara dengan jamaah lain atau berlama-lama di halaman masjid seperti gadis-gadis seusianya. Kadang, Raffi berpikir mungkin Naila merasa tidak nyaman berada di tempat ramai. Ia ingat, ada beberapa orang di kampung yang memang cenderung tertutup karena alasan pribadi. Tapi tetap saja, ada sesuatu tentang Naila yang terasa berbeda. Seolah ia bukan hanya sekadar pendiam, tapi benar-benar menjaga jarak dari orang lain. Setiap kali Raffi melihatnya, ada dorongan dalam hatinya untuk mengenal gadis itu lebih jauh. Namun, bagaimana caranya? Naila bahkan tidak pernah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mendekat. Suatu malam di rumah, Raffi duduk bersama ayahnya, Ustaz Fauzan, yang sedang membaca Al-Quran. Mereka sering menghabiskan waktu seperti ini, berdiskusi tentang banyak hal, dari agama hingga kehidupan sehari-hari. "Abi, kalau ada seseorang yang sulit didekati, apa yang harus kita lakukan?" Raffi bertanya dengan hati-hati. Ustaz Fauzan menutup Al-Qur'annya perlahan, lalu tersenyum. "Tergantung siapa orangnya." "Kenapa bertanya seperti itu?" Raffi ragu sejenak. Ia tidak ingin ayahnya berpikir bahwa ia sedang jatuh cinta dan kehilangan fokus. Hanya penasaran, "Abi, kadang ada orang yang sulit diajak bicara atau enggan bergaul. Apakah itu wajar?" Ayahnya mengangguk. Manusia diciptakan dengan kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang mudah terbuka, ada yang lebih nyaman menyendiri. Jika ingin mengenal seseorang seperti itu, jangan memaksanya. Tunjukkan niat baik, bersabar, dan biarkan waktu yang bekerja. Jawaban itu membuat Raffi semakin yakin bahwa ia harus bersabar jika ingin mengenal Naila. Beberapa hari kemudian, Raffi bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Alia, yang dikenal sebagai keponakan Naila. Gadis itu sering bermain di halaman rumah besar tempat Naila tinggal. Dengan hati-hati, Raffi bertanya, "Alia, kakak Naila sering main keluar rumah enggak?" Alia menggeleng cepat. "Enggak, Kak Raffi. Kak Naila sukanya di kamar aja, baca buku. Dia punya banyak buku di rumah." Raffi terkejut. "Oh ya? Buku apa yang dia suka?" "Buku cerita sama buku agama," jawab Alia polos. "Kadang dia juga nulis sesuatu di bukunya, tapi aku nggak tahu apa isinya." Raffi semakin tertarik. Jadi Naila adalah seorang yang gemar membaca? Itu menjelaskan mengapa ia terlihat begitu tenang dan tidak banyak bicara. Barangkali ia lebih suka berbicara lewat tulisan daripada kata-kata. Setelah mendengar cerita Alia, Raffi merasa seolah ia semakin memahami sedikit demi sedikit tentang Naila. Namun, di saat yang sama, ia juga semakin penasaran. Apa yang membuat Naila memilih mengisolasi diri? Apa yang ia pikirkan saat menatap dunia dari balik jendela rumahnya? Bahkan dalam banyak hal, Naila hampir terasa seperti sebuah teka-teki yang sulit dipecahkan. Namun Raffi tahu satu hal,
ia ingin menjadi orang yang bisa memahami Naila. Di kampung mereka, Ramadan selalu menjadi bulan yang penuh berkah dan kebersamaan. Setiap sore, anak-anak kecil berlarian di jalanan sambil menyalakan petasan. Ibu-ibu sibuk menyiapkan takjil di masjid, sementara para remaja membantu dalam berbagai kegiatan keagamaan. Bagi Raffi, Ramadan kali ini terasa lebih istimewa. Bukan hanya karena ibadah yang lebih khusyuk, tetapi juga karena adanya seseorang yang diam-diam membuat hatinya bergetar. Namun, berbeda dengan dirinya yang menikmati kebersamaan dengan banyak orang, Naila tetap menjadi sosok yang berada dalam dunianya sendiri. Raffi mulai berpikir, jika Naila suka membaca dan menulis, mungkinkah ia bisa mendekatinya lewat tulisan? Ia teringat pada sebuah buku Islam yang pernah ia baca, yang membahas tentang kesabaran dalam menghadapi seseorang yang tertutup. Ide pun muncul dalam benaknya. Bagaimana jika ia memberikan buku itu kepada Naila sebagai hadiah? Namun, ada satu masalah. Bagaimana caranya agar Naila menerimanya tanpa merasa terganggu? Pada malam ke-15 Ramadan, masjid semakin ramai dengan jamaah yang beribadah. Di sela-sela salat tarawih, Raffi kembali melihat Naila yang duduk di tempat biasa. Kali ini, untuk pertama kalinya, Naila terlihat menatapnya lebih lama dari biasanya. Hanya sekejap, tetapi cukup bagi Raffi untuk merasakan sesuatu yang berbeda. Apakah ini pertanda bahwa Naila mulai menyadari keberadaannya? Atau hanya kebetulan semata? Setelah memikirkannya selama beberapa hari, Raffi akhirnya memutuskan untuk mencoba menitipkan buku itu kepada Alia, keponakan Naila. Suatu sore, sebelum berbuka puasa, ia bertemu Alia di halaman rumahnya dan memberinya buku itu. "Alia, kalau ketemu Kak Naila, kasih ini ya. Bilang saja ini hadiah dari seseorang yang ingin dia membacanya," ucap Raffi lembut. Alia mengangguk polos. "Iya, Kak Raffi." Sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu dan berharap. Malam itu, setelah tarawih, Raffi mencoba mencari tahu apakah Naila menerima bukunya. Namun, ia tidak melihat tanda-tanda apapun. Naila tetap sama seperti biasanya. Datang, salat, lalu pulang tanpa berkata apa-apa. Hatinya sedikit gelisah. Apakah Naila akan membaca buku itu? Atau justru ia merasa terganggu dan menolak hadiah darinya? Ketidakpastian ini membuat Raffi semakin ingin tahu. Di tengah kebingungannya, Raffi teringat kembali nasihat ayahnya. Bersabar dan biarkan waktu yang bekerja. Ia sadar bahwa Naila bukan seseorang yang bisa didekati dengan tergesa-gesa. Jika ia benar-benar ingin mengenalnya, ia harus memiliki ketulusan, kesabaran, dan niat baik yang tidak terpaksa. Maka, untuk saat ini, Raffi memilih menunggu. Karena terkadang, cinta yang paling indah adalah cinta yang tumbuh dengan perlahan, seperti bunga yang mekar dalam kesunyian. Sejak memberikan buku kepada Alia untuk disampaikan ke Naila, hati Raffi dipenuhi rasa penasaran. Setiap malam saat tarawih, ia memperhatikan Naila dari kejauhan, mencoba menangkap tanda-tanda apakah gadis itu menerima dan membaca buku yang ia berikan. Namun, tidak ada perubahan. Naila tetap sama. Datang, salat, lalu pulang tanpa banyak bicara. Raffi mulai bertanya-tanya, apakah usahanya sia-sia? Hingga suatu sore, saat ia sedang duduk di teras rumah, Alia datang berlari kecil dengan wajah ceria. "Kak Raffi, Kak Raffi." Raffi tersenyum melihat gadis kecil itu. "Ada apa, Alia?" Alia tersenyum lebar. "Buku dari Kak Raffi sudah dibaca Kak Naila." Jantung Raffi berdebar. Jadi Naila benar-benar menerimanya? Terus dia bilang apa? Tanyanya hati-hati. Alia tampak berpikir sejenak, lalu mengangkat bahu. "Nggak bilang apa-apa. Tapi aku lihat dia baca bukunya lama banget di kamarnya." Mendengar itu, Raffi merasa sedikit lega. Meski belum ada tanggapan langsung, setidaknya Naila tidak menolak kehadirannya. Setelah mengetahui bahwa Naila membaca buku pemberiannya, Raffi mulai berpikir lebih jauh. Jika Naila suka membaca, mungkinkah ia juga suka menulis? Suatu hari, ia kembali menemui Alia. "Alia, Kak Naila suka menulis, kan?" Alia mengangguk. "Iya, dia sering nulis di buku catatannya." Raffi berpikir sejenak, lalu mengambil secari kertas kecil dari sakunya. Ia menulis beberapa kalimat singkat. "Assalamualaikum, Naila.
Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah. Aku hanya ingin tahu, apa kamu menyukai buku yang kuberikan kemarin? Ia melipat kertas itu dengan rapi dan menyerahkannya kepada Alia. Alia, kalau bisa, kasih ini ke Kak Naila ya. Tapi jangan bilang dari siapa. Alia mengedipkan mata, seolah menikmati permainan ini. Baik, Kak Raffi. Sekarang, Raffi hanya bisa menunggu. 2 hari berlalu tanpa kabar. Setiap malam, Raffi terus memperhatikan Naila, berharap ada reaksi, tetapi gadis itu tetap tidak menunjukkan apapun. Hingga pada malam ke-20 Ramadan, ketika tarawih selesai, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Raffi berjalan keluar dari masjid, Alia tiba-tiba muncul di depannya dan menyelipkan secari kertas kecil ke tangannya sebelum berlari pergi. Jantungnya berdegup kencang saat ia membuka kertas itu. Tulisan tangan yang rapi dan lembut memenuhi halaman kecil itu. Waalaikumsalam. Terima kasih atas bukunya. Aku menyukainya. Hanya satu kalimat, tetapi bagi Raffi, itu adalah sebuah kemajuan besar. Naila telah menjawabnya. Setelah mendapat jawaban pertama dari Naila, Raffi semakin yakin untuk terus mencoba berkomunikasi dengannya. Namun, Naila tetap sulit didekati. Ia tidak pernah berbicara langsung. Bahkan ketika Raffi sengaja berada dekat dengannya saat keluar dari masjid. Naila tetap fokus pada jalannya, tidak peduli siapapun yang ada di sekitarnya. Raffi menyadari bahwa ia tidak bisa memaksa Naila untuk terbuka begitu saja. Gadis itu hidup dalam dunianya sendiri. Dan jika ia ingin masuk ke dalamnya, ia harus melangkah dengan hati-hati. Setelah malam ke-20 Ramadan, Raffi merasa hubungannya dengan Naila perlahan berkembang, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Namun, tiba-tiba Naila menghilang. Selama 3 malam berturut-turut, Naila tidak terlihat di masjid. Raffi mulai merasa gelisah. Ammar, kamu tahu kemana Naila? Tanyanya kepada sahabatnya. Ammar menggeleng. Aku juga nggak tahu. Mungkin dia sakit? Raffi mencoba menenangkan diri, tetapi pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah Naila sengaja menghindarinya? Apakah ia telah melakukan sesuatu yang salah? Hingga suatu sore, ia melihat Alia bermain sendirian di halaman rumah. Ia segera menghampiri gadis kecil itu. Alia, kenapa Kak Naila nggak ke masjid lagi? Alia tampak ragu sebelum akhirnya berbisik. Mama bilang Kak Naila butuh waktu sendiri. Raffi terdiam. Waktu sendiri? Apa maksudnya? Semakin lama Raffi mengenal Naila, semakin ia menyadari bahwa gadis itu menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Raffi akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada seseorang yang mungkin tahu jawabannya, Ibunda Naila. Ia menunggu kesempatan yang tepat dan akhirnya bertemu dengan Ibu Naila setelah tarawih. Ibu, maaf kalau saya lancang, tapi saya ingin tahu apakah Naila baik-baik saja. Sang ibu menatap Raffi dengan penuh arti. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya berkata, Naila adalah anak yang baik, tapi hatinya pernah terluka. Raffi terkejut. Luka? Apa maksudnya? Naila pernah kehilangan seseorang yang sangat berharga baginya. Sejak itu, ia memilih menutup diri. Raffi ingin bertanya lebih jauh, tetapi ia tahu bahwa tidak sopan untuk menggali lebih dalam. Yang jelas, sekarang ia mengerti mengapa Naila begitu tertutup. Ia tidak hanya sekadar pendiam, ia memiliki alasan yang dalam untuk menjaga jaraknya dari dunia. Setelah mengetahui tentang masa lalu Naila, Raffi merasa semakin bingung. Apakah ia harus terus berusaha mendekatinya, ataukah ia harus menghormati keinginan Naila untuk tetap sendiri? Suatu malam, ia berbicara dengan ayahnya lagi. Abi, bagaimana jika seseorang yang kita sukai tidak ingin didekati? Ayahnya tersenyum bijak. Kalau kamu benar-benar menyukainya, maka cintamu tidak boleh menjadi beban baginya. Biarkan dia menentukan jalannya sendiri. Jawaban itu membuat Raffi termenung lama. Pada malam ke-27 Ramadan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Raffi berjalan pulang dari masjid, ia melihat Naila berdiri di depan rumahnya, sendirian. Untuk pertama kalinya, Naila tidak langsung pergi begitu saja. Raffi berhenti beberapa langkah darinya. Setelah beberapa detik hening, Naila akhirnya berbicara dengan suara lirih. Kenapa kamu tidak menyerah? Suara itu lembut, nyaris berbisik. Tapi bagi Raffi,
itu terdengar seperti dentuman keras di dadanya. Ia tersenyum kecil. Karena aku ingin mengenalmu, Naila. Bukan untuk mengganggumu, tapi karena aku ingin memahami dunia yang kamu lihat. Naila menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Raffi melihat mata yang tidak lagi hanya kosong dan dingin, tetapi juga menyimpan pertanyaan. Mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Setelah malam ke-27 itu, Raffi tidak bisa berhenti memikirkan satu kalimat sederhana yang keluar dari bibir Naila. Kenapa kamu tidak menyerah? Kalimat itu terdengar seperti pertanyaan sepele, tapi bagi Raffi, ia tahu ada makna lain yang tersembunyi di dalamnya. Itu bukan sekadar pertanyaan biasa, melainkan bentuk pertahanan diri. Seolah Naila ingin memastikan bahwa Raffi akan pergi sebelum ia benar-benar membiarkan hatinya terbuka. Malam itu, Raffi tidak bisa tidur. Dalam doa panjangnya, ia meminta petunjuk kepada Allah. Jika Naila memang jodohnya, maka ia berharap Allah membukakan jalan. Jika tidak, ia ingin belajar melepaskan tanpa penyesalan. Keesokan harinya, Raffi menuliskan sepucuk surat di atas kertas putih sederhana. Assalamualaikum, Naila. Aku tidak tahu bagaimana caranya menenangkan hati seseorang yang terluka. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini, bukan untuk membuatmu merasa terbebani, tapi untuk menjadi teman yang siap mendengarkan. Surat itu ia lipat rapi, lalu ia titipkan lagi kepada Alia tanpa mencantumkan namanya. Namun, di dalam hatinya, Raffi tahu Naila pasti akan menebak siapa pengirimnya. 3 malam setelah surat itu dikirim, Raffi akhirnya menerima balasan. Secari kertas kecil diselipkan di tasnya oleh Alia tanpa suara. Tulisan tangan Naila begitu rapi seperti sebelumnya. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku tidak membutuhkan teman. Aku lebih nyaman sendiri. Membaca surat itu, hati Raffi terasa seperti diremas. Namun, entah mengapa ia tidak merasa sakit hati. Justru penolakan itu membuatnya makin memahami dunia Naila. Malam itu, Raffi kembali menemui ayahnya. Abi, bagaimana caranya mencintai seseorang tanpa berharap dicintai kembali? Ustaz Fauzan menatap putranya lama sebelum menjawab. Cinta yang paling tulus adalah cinta yang tidak menuntut balasan. Nak, jika kamu mencintainya karena Allah, maka cukup doakan dia dalam diam. Allah yang akan menilai keikhlasanmu. Kata-kata itu terasa menyejukkan, tapi sekaligus berat bagi Raffi. Ia sadar, mencintai Naila bukanlah perkara mudah. Setelah menerima surat penolakan itu, Raffi mulai menjaga jarak. Ia berhenti menitipkan buku, berhenti menulis surat, dan berhenti berharap ada balasan. Namun, meski ia berusaha keras, hatinya tetap saja terpaut pada gadis itu. Setiap malam, ia tetap memperhatikan Naila dari jauh, meskipun kali ini tanpa harapan apapun. Mungkin inilah yang dimaksud ayahnya, mencintai dalam diam tanpa menuntut apa-apa. Yang tidak disadari Raffi adalah, Naila memperhatikannya juga. Meskipun gadis itu tidak pernah menunjukkan ekspresi apapun, jauh di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa ada seseorang yang selalu hadir di sekelilingnya tanpa pernah memaksa. Setiap malam, meskipun tidak pernah menoleh, Naila tahu bahwa Raffi selalu ada di masjid, memperhatikannya dalam diam. Dan tanpa sadar, perhatian kecil itu mulai meruntuhkan sedikit demi sedikit tembok yang selama ini ia bangun. Pada malam ke-29 Ramadan, hujan turun deras saat jamaah keluar dari masjid. Raffi berdiri di serambi, menunggu hujan reda. Dari kejauhan, ia melihat Naila dan ibunya berjalan di tengah derasnya hujan, seperti yang pernah terjadi di awal Ramadan. Namun kali ini, sebelum Raffi sempat bergerak, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Naila berhenti sejenak di tengah hujan, lalu menoleh sekilas ke arah Raffi. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat dada Raffi bergetar hebat. Itu adalah pertama kalinya Naila menunjukkan tanda bahwa ia menyadari keberadaan Raffi. Setelah malam itu, sesuatu dalam diri Naila mulai berubah. Ia memang masih pendiam, tapi kini ia tidak lagi langsung pulang usai tarawih. Kadang ia duduk lebih lama di saf perempuan, mendengarkan ceramah dengan lebih khusyuk. Raffi tidak berani mendekat, tapi hatinya tahu, perubahan sekecil apapun pada Naila adalah tanda bahwa ia mulai membuka hatinya. Semakin lama, Raffi semakin ingin tahu tentang rahasia yang membuat Naila menutup diri selama ini. Namun,
Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk memahami Naila adalah menunggu gadis itu sendiri yang menceritakannya. Raffi terus mendoakan Naila setiap malam. Tidak ada lagi harapan untuk memiliki, hanya keinginan sederhana agar gadis itu menemukan ketenangan dalam hidupnya. Suatu sore menjelang berbuka, Raffi tanpa sengaja bertemu dengan Naila di halaman masjid. Gadis itu sedang duduk sendirian, menunggu ibunya yang masih di dalam. Raffi ragu sejenak, lalu memberanikan diri mendekat. "Assalamualaikum, Naila." Naila terkejut, tetapi ia tidak langsung pergi. "Waalaikumsalam." Hanya satu kata, tapi bagi Raffi, itu adalah jawaban yang sangat berharga. Mereka hanya berbicara sebentar, tetapi disitulah untuk pertama kalinya Naila mengungkapkan sesuatu tentang dirinya. "Aku lebih nyaman sendiri, bukan karena aku tidak suka dunia luar, tapi karena aku pernah kehilangan orang yang aku sayangi." Raffi terdiam. Kini ia mengerti, Naila bukan hanya seorang gadis introvert, ia adalah seseorang yang sedang menyembuhkan dirinya sendiri dari luka yang tidak terlihat. Setelah percakapan singkat itu, Raffi semakin yakin bahwa perasaannya kepada Naila bukan sekadar ketertarikan. Ia tidak hanya ingin memiliki Naila, ia ingin menjadi seseorang yang menemani perjalanan Naila untuk pulih. Namun, ia juga sadar bahwa Naila membutuhkan waktu. Dan kali ini, Raffi siap menunggu, meskipun ia tidak tahu sampai kapan. Di malam terakhir Ramadan, saat jamaah masjid larut dalam doa, Raffi menundukkan kepalanya dan berbisik lirih kepada Allah. "Ya Allah, jika aku bukan yang terbaik untuknya, maka hilangkanlah rasa ini dari hatiku. Tapi jika dia adalah jodohku, maka bukakanlah hatinya, meskipun harus menunggu dalam waktu yang lama." Ramadan berakhir tanpa janji apapun. Naila tetap menjadi gadis pendiam yang hanya berbicara ketika perlu. Namun, kali ini Raffi tahu bahwa di balik sikap dinginnya, ada hati yang perlahan mulai mencoba percaya lagi. Cinta Raffi kepada Naila bukanlah kisah cinta yang meledak-ledak, melainkan cinta yang tumbuh perlahan seperti bunga yang bermekaran di musim semi. Dan mungkin, cinta seperti inilah yang paling suci, cinta yang lahir dari ketulusan, bukan keinginan untuk memiliki. Idul Fitri datang dengan segala kemeriahannya. Suasana masjid yang sebelumnya dipenuhi jamaah tarawih kini berganti dengan takbir yang menggema. Raffi berdiri di saf pertama salat Id, tetapi pikirannya masih tertuju pada satu sosok, Naila. Ia bertanya-tanya, apakah ini akhir dari segalanya? Setelah sebulan mencoba mendekati Naila, setelah banyak doa yang ia panjatkan, kini Ramadan telah usai. Apakah itu berarti ia juga harus mengakhiri harapannya? Setelah salat Id, ia melihat keluarga Naila keluar dari masjid. Seperti biasa, Naila berjalan di belakang ibunya, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Namun, kali ini, sesuatu terasa berbeda. Saat mereka berpapasan, Naila menundukkan kepala sejenak, seolah memberikan salam tanpa kata-kata. Bagi orang lain, mungkin itu hal kecil. Tapi bagi Raffi, itu adalah sebuah pengakuan bahwa kehadirannya di dunia Naila bukan lagi sesuatu yang diabaikan. Setelah Lebaran, Raffi kembali ke rutinitasnya. Namun, kali ini ada perasaan yang menggantung di dadanya. Ia tidak ingin memaksakan diri untuk terus mengejar Naila, tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin membiarkan perasaan ini menggantung tanpa kejelasan. Akhirnya, ia menulis lagi sepucuk surat. "Assalamualaikum, Naila. Aku tidak ingin mengganggumu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku masih di sini. Bukan untuk membuatmu merasa tertekan, tapi karena aku masih ingin memahami duniamu." Seperti sebelumnya, ia menitipkan surat itu kepada Alia. Kali ini, ia tidak mengharapkan balasan. Ia hanya ingin Naila tahu bahwa ia masih ada. Beberapa hari kemudian, hujan turun dengan derasnya di sore hari. Raffi, yang baru saja pulang dari masjid, berteduh di bawah pohon besar dekat rumahnya. Dari kejauhan, ia melihat seseorang berdiri di depan rumahnya, Naila. Jantungnya berdegup kencang. Gadis itu mengenakan gamis abu-abu dengan kerudung panjang. Di tangannya ada sebuah kantong kecil berisi sesuatu. Ketika hujan mulai reda, Naila melangkah mendekat dan menyerahkan kantong itu kepada Raffi tanpa berkata apa-apa. Lalu, dengan cepat, ia berbalik dan pergi. Raffi berdiri terpaku. Saat ia membuka kantong itu, di dalamnya ada sebuah buku catatan kecil berwarna biru. Dan di halaman pertama,
ada tulisan tangan Naila yang indah. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan seseorang yang begitu sabar. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya percaya kepada orang lain lagi. Tapi mungkin, aku bisa belajar. Setelah menerima buku catatan dari Naila, Raffi tidak bisa berhenti membacanya. Di halaman-halaman berikutnya, ia menemukan tulisan-tulisan yang Naila tulis selama ini, tentang kesedihan, ketakutan, dan luka yang ia simpan dalam diam. Naila kehilangan ayahnya saat masih kecil. Sang ayah meninggal dalam kecelakaan, dan sejak itu, hidupnya berubah drastis. Ia tumbuh dalam ketakutan akan kehilangan. Itulah sebabnya ia menjaga jarak dari orang lain. Takut bahwa jika ia terlalu dekat dengan seseorang, ia akan kembali merasakan kehilangan yang sama. Raffi menggenggam buku itu erat. Kini ia mengerti kenapa Naila begitu tertutup. Bukan karena ia tidak ingin berteman, bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia takut untuk berharap, takut untuk membuka hati, dan takut untuk merasakan kehilangan lagi. Setelah membaca isi buku itu, Raffi menyadari satu hal. Mungkin, ia harus berhenti menunggu jawaban dari Naila. Bukan karena ia menyerah, tetapi karena ia tidak ingin menjadi seseorang yang terus memaksa gadis itu untuk berubah. Suatu malam, ia kembali berbicara dengan ayahnya. "Abi, apakah aku salah jika aku memilih untuk berhenti?" Sang ustaz menatap putranya lama sebelum menjawab, "Berhenti tidak selalu berarti menyerah, Nak. Terkadang, berhenti adalah cara terbaik untuk memberi ruang pada seseorang agar ia bisa menemukan jalannya sendiri." Malam itu, Raffi memutuskan untuk tidak lagi menunggu balasan dari Naila. Ia telah melakukan yang terbaik. Jika Naila ingin datang kepadanya suatu hari nanti, ia akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Tetapi jika tidak, ia juga akan belajar untuk merelakan. Setelah membuat keputusan itu, Raffi mulai menjaga jarak. Ia tidak lagi mencoba mencari cara untuk berkomunikasi dengan Naila. Ia tetap berdoa untuk gadis itu, tetapi ia berhenti berharap bahwa Naila akan membalas perasaannya. Alia beberapa kali bertanya, "Kenapa Kak Raffi nggak nanya tentang Kak Naila lagi?" Raffi hanya tersenyum. Mungkin sekarang, biar Kak Naila yang memilih jalannya sendiri. Namun, di dalam hatinya, keheningan itu terasa menyakitkan. Beberapa minggu berlalu tanpa kabar. Hingga suatu hari, sepulang dari masjid, Raffi mendapati sebuah amplop terselip di jendela rumahnya. Tangannya bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada secari kertas kecil dengan tulisan tangan yang ia kenali. "Aku tidak tahu kenapa kamu tetap di sini, meskipun aku berulang kali menolakmu. Aku juga tidak tahu kenapa aku merasa takut ketika kamu berhenti menunggu. Tapi ada satu hal yang aku tahu. Aku tidak ingin kehilangan seseorang lagi sebelum aku benar-benar mengenalnya." Hati Raffi bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, Naila yang mengambil langkah. Malam itu, Raffi menemukan Naila duduk di halaman masjid setelah salat Isya. Ia ragu sejenak, tetapi akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. "Naila." Gadis itu menoleh. Wajahnya masih tenang, tetapi kali ini ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik dinding yang ia bangun. "Aku tidak tahu bagaimana caranya mempercayai seseorang lagi, Raffi," bisiknya. Raffi tersenyum lembut. "Aku juga tidak tahu bagaimana caranya membuatmu percaya. Tapi aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini." Keheningan menyelimuti mereka. Lalu, untuk pertama kalinya, Naila mengangguk pelan. Bagi Raffi, itu lebih dari cukup. Setelah malam itu, Naila perlahan mulai berubah. Ia masih pendiam, tetapi kini ia tidak lagi menolak kehadiran Raffi. Mereka mulai berbicara sesekali, meski hanya percakapan singkat tentang hal-hal sederhana. Tapi bagi mereka berdua, itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Bukan kisah cinta yang instan, bukan perasaan yang dipaksakan, tapi sebuah perjalanan panjang untuk saling memahami. Dan bagi Raffi, itu adalah cara terbaik untuk mencintai seseorang. Dengan sabar, dengan tulus, tanpa terburu-buru. Setelah malam itu, Raffi tahu bahwa Naila telah mulai membuka hatinya, meskipun hanya sedikit. Namun, ia juga menyadari satu hal, perubahan membutuhkan waktu. Ia tidak ingin terburu-buru, tidak ingin memaksa Naila untuk segera percaya. Ia ingin membiarkan gadis itu menemukan jalannya sendiri, tanpa merasa tertekan.
Malam itu, dalam doanya, ia berbisik lirih. Ya Allah, aku tidak tahu apakah dia jodohku atau bukan. Tapi jika memang dia adalah seseorang yang kau takdirkan untukku, maka bimbinglah kami berdua menuju jalan yang engkau ridha. Suatu sore, saat sedang berada di teras rumahnya, Alia tiba-tiba datang menghampiri Raffi dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. "Kak Raffi, kenapa Kak Naila tiba-tiba berubah?" tanyanya. Raffi tersenyum. "Berubah bagaimana? Aku nggak tahu. Tapi dia mulai sering diam di depan jendela, melihat keluar rumah, seolah sedang mencari sesuatu." Mendengar itu, dada Raffi terasa hangat. Apakah itu berarti Naila mulai merindukannya? Beberapa hari setelahnya, Raffi mendengar kabar dari Alia bahwa Naila mulai menemani ibunya pergi ke pasar. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sejak ayahnya meninggal, Kak Naila nggak pernah mau keluar rumah kalau bukan ke masjid, bisik Alia. Tapi kemarin, dia yang menawarkan diri untuk menemani Umi ke pasar. Raffi hanya tersenyum kecil, tapi di dalam hatinya, ia merasa bahagia. Sedikit demi sedikit, dunia Naila mulai terbuka kembali. Pada suatu malam, setelah selesai salat Isya, Raffi keluar dari masjid dan tanpa sengaja bertemu dengan Naila yang sedang menunggu ibunya. Ketika pandangan mereka bertemu, kali ini Naila tidak langsung mengalihkan tatapannya seperti biasanya. Sebaliknya, ia menatap Raffi beberapa detik lebih lama, seolah sedang mencoba mengenali perasaannya sendiri. Bagi Raffi, itu adalah tanda bahwa Naila mulai menerima kehadirannya. Dan bagi Naila, mungkin itu adalah cara paling sederhana untuk mengatakan, "Aku mulai percaya." Malam itu, ketika Raffi sedang duduk di teras rumahnya, Alia kembali datang dengan membawa sesuatu. "Kak Naila menitipkan ini," katanya sambil menyerahkan sebuah kertas kecil. Raffi membuka lipatan kertas itu dengan hati berdebar. "Aku pernah berpikir bahwa dunia luar terlalu menakutkan untuk aku dekati. Tapi mungkin dunia tidak seburuk yang aku bayangkan." Ia menatap tulisan itu lama, lalu menengadah ke langit. Di atas sana, bintang-bintang bersinar terang. Dan malam itu, ia sadar bahwa hati Naila yang dulu tertutup kini mulai memancarkan cahayanya sendiri. Keesokan harinya, setelah salat subuh, Raffi berjalan pulang melewati jalan kecil di samping masjid. Ia terkejut saat melihat Naila berdiri di depan rumahnya, memandangi langit pagi yang masih berwarna jingga. Saat Raffi mendekat, Naila tidak pergi seperti biasanya. Sebaliknya, ia tetap berdiri di sana, menunggu Raffi berbicara lebih dulu. "Indah, ya?" kata Raffi akhirnya, menunjuk langit yang mulai terang. Naila mengangguk pelan. Lalu untuk pertama kalinya, ia tersenyum, meskipun sangat tipis dan hampir tidak terlihat. Namun, bagi Raffi, senyum sekecil itu lebih berharga daripada ribuan kata yang tak terucap. Setelah hari itu, Naila mulai sedikit lebih terbuka. Ia masih pendiam, masih lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Tapi kali ini, ia tidak lagi menolak kehadiran orang lain di sekelilingnya. Raffi tetap menjaga jaraknya, membiarkan Naila menentukan sendiri langkahnya. Ia tidak ingin tergesa-gesa. Ia ingin membiarkan Naila menemukan dirinya terlebih dahulu. Karena ia tahu, jika cinta itu memang takdir, maka ia akan datang pada waktu yang tepat. Beberapa minggu berlalu, dan pada suatu sore, Alia datang dengan wajah penuh semangat. "Kak Raffi, Umi dan Kak Naila mau mengundang Kak Raffi dan Abi untuk makan malam di rumah." Raffi terdiam sejenak. Undangan itu mungkin terdengar biasa, tetapi bagi Naila, yang selama ini selalu menjaga jarak, itu adalah sesuatu yang besar. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar undangan makan malam biasa. Ini adalah tanda bahwa Naila mulai membiarkan seseorang masuk ke dalam dunianya. Malam itu, Raffi dan ayahnya datang ke rumah Naila. Suasana sedikit canggung di awal, tetapi perlahan mencair saat Umi Naila mulai berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Raffi sesekali melirik Naila yang duduk dengan tenang di sudut meja. Dan ketika mata mereka bertemu, kali ini Naila tidak langsung menghindar. Sebaliknya, ia mengangguk pelan, sebuah tanda kecil bahwa ia mulai menerima keberadaan Raffi dalam hidupnya. Setelah makan malam, saat semua orang sedang berbincang, Raffi tanpa sengaja mendengar percakapan antara Naila dan ibunya. "Umi, kalau seseorang sudah terlalu lama menutup diri, apakah mungkin dia bisa kembali percaya lagi?" Sang ibu tersenyum lembut. "Tentu saja,
Nak, Allah selalu memberi kesempatan kedua kepada hati yang ingin belajar percaya lagi. Malam itu, Raffi menyadari bahwa Naila benar-benar sedang berusaha untuk berubah. Dan untuk pertama kalinya, ia yakin bahwa mereka berdua mungkin benar-benar memiliki kesempatan bersama di masa depan. Saat Raffi dan ayahnya berpamitan, Naila berdiri di pintu bersama ibunya. Raffi menatap gadis itu dalam diam, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih untuk malam ini," katanya. Naila menunduk sejenak, lalu berbisik pelan. "Sama-sama." Itu adalah kata yang sangat sederhana. Tetapi bagi mereka berdua, itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah malam itu, Raffi mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Jika sebelumnya ia sering merasa bimbang dan bertanya-tanya apakah Naila akan membalas perasaannya, kini ia mulai lebih tenang. Ia sadar bahwa perjalanan Naila untuk membuka hatinya masih panjang. Namun, setidaknya, ia telah mengambil langkah pertamanya. Dan bagi Raffi, itu lebih dari cukup untuk saat ini. Beberapa hari setelah pertemuan di rumah Naila, Raffi kembali melihat perubahan kecil yang membuat hatinya hangat. Saat pulang dari masjid, ia melihat Naila sedang menyiram bunga di halaman rumahnya. Sebelumnya, gadis itu hampir tidak pernah terlihat di luar rumah kecuali untuk pergi ke masjid. Namun kali ini, ia terlihat lebih tenang. Raffi tidak berani menyapa, tetapi saat Naila menyadari keberadaannya, ia tidak buru-buru masuk ke dalam rumah seperti dulu. Sebaliknya, ia tetap di tempatnya, sebuah tanda kecil bahwa ia sudah tidak lagi takut untuk terlihat oleh dunia. Malam itu, saat Raffi sedang bersiap tidur, ia menerima pesan dari Alia. "Kak Naila ingin tahu, apakah Kak Raffi akan pergi ke pesantren setelah Lebaran?" Raffi terkejut. Selama ini, Naila hampir tidak pernah menunjukkan ketertarikan terhadap kehidupannya. Namun kini, ia bertanya, meskipun melalui perantara Alia. Hati Raffi bergetar. Apakah ini berarti Naila mulai memikirkan keberadaannya? Raffi membalas pesan itu dengan sederhana. "Ya, insya Allah. Tapi aku tidak akan pergi selamanya. Aku masih ingin kembali ke sini." Ia tidak tahu apakah jawabannya akan sampai kepada Naila atau tidak. Namun ia berharap, jika Naila membaca pesan itu, ia tahu bahwa Raffi tidak akan benar-benar pergi meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, hujan turun dengan derasnya. Raffi berteduh di bawah pohon dekat masjid, mengingat kembali bagaimana pertama kali Naila mengulurkan buku catatannya kepadanya. Ia tersenyum kecil. Siapa sangka, gadis yang dulu begitu tertutup kini mulai menunjukkan sisi dirinya yang lebih hangat. Hujan turun semakin deras, tetapi di dalam hati Raffi, ia merasa lebih tenang dari sebelumnya. Karena kini ia tahu, ia telah menjadi bagian dari perjalanan Naila untuk membuka hatinya kembali. Di sisi lain, Naila masih bergelut dengan perasaannya sendiri. Ia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, seseorang akan begitu sabar menunggunya. Namun, Raffi tidak hanya menunggu, ia juga memberinya ruang untuk berubah tanpa paksaan. Dan itu membuat Naila semakin bingung. Apakah ia benar-benar pantas menerima ketulusan seperti itu? Malam itu, Naila terbangun dan duduk di atas sajadahnya. Ia mengingat kembali perjalanan hidupnya, rasa takutnya, kesendiriannya, dan bagaimana Raffi perlahan memasuki hidupnya tanpa memaksa. Untuk pertama kalinya, ia berdoa dengan suara lirih. "Ya Allah, jika dia adalah seseorang yang Kau kirimkan untuk membantuku kembali percaya, maka bimbinglah aku untuk membuka hatiku dengan cara yang Engkau ridha." Doa itu terasa begitu berat baginya. Namun setelah mengucapkannya, hati Naila terasa sedikit lebih ringan. Keesokan harinya, Naila melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Saat Alia sedang berbincang dengan Raffi di depan rumah, Naila memberanikan diri untuk keluar dan berdiri di teras. Ia tidak ikut berbicara, tetapi keberadaannya saja sudah cukup mengejutkan Alia dan Raffi. Raffi menoleh, lalu tersenyum lembut. Dan meskipun Naila tidak membalasnya, kali ini ia tidak lagi berusaha menghindari tatapan itu. Malam itu, Naila berbicara dengan ibunya. "Umi, bagaimana caranya tahu apakah seseorang benar-benar bisa dipercaya?" Sang ibu tersenyum dan menggenggam tangan Naila dengan lembut. "Kepercayaan itu tidak datang dalam sekejap, Nak. Tapi jika seseorang sudah menunjukkan kesabarannya selama ini, mungkin sudah waktunya untuk kamu mulai percaya."
Kata-kata itu terngiang di kepala Naila sepanjang malam. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan tentang perasaannya sendiri. Beberapa hari setelahnya, Raffi benar-benar pergi ke pesantren untuk sementara waktu. Saat Alia memberitahu Naila, ada sesuatu yang aneh di hatinya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa kehilangan. Ia tidak pernah berpikir bahwa kehadiran seseorang bisa begitu berarti dalam hidupnya. Namun kini, saat Raffi pergi, ia menyadari bahwa kepergiannya meninggalkan ruang kosong yang sulit dijelaskan. Setiap kali Alia menyebut nama Raffi, Naila hanya diam. Namun, dalam diamnya, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah harapan kecil bahwa Raffi akan kembali. Ia tidak tahu sejak kapan ia mulai merasa seperti ini. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi takut dengan perasaan itu. Malam itu, Naila kembali duduk di atas sajadahnya. Namun kali ini, ia tidak lagi berdoa untuk meminta petunjuk tentang Raffi. Sebaliknya, ia berdoa agar ia bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Seseorang yang mampu membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama. Karena kini ia sadar, perasaan tidak hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Dalam diamnya, Naila menulis sesuatu di buku catatannya. Aku tidak tahu kapan kamu akan kembali, tapi jika suatu hari kita bertemu lagi, aku ingin mengucapkan sesuatu yang belum pernah aku ucapkan sebelumnya. Terima kasih karena telah tetap di sini, meskipun aku berulang kali mengabaikanmu. Namun setelah menuliskannya, Naila tidak tahu apakah ia benar-benar akan memberikan surat itu atau tidak. Mungkin suatu hari nanti, ketika ia sudah benar-benar siap. Hari-hari berlalu, dan Ramadan perlahan kembali mendekat. Dan bagi Naila, tahun ini terasa berbeda. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa takut untuk menunggu sesuatu yang belum pasti. Di langit senja, burung-burung kembali ke sarangnya. Dan di dalam hati Naila, sebuah perasaan baru mulai tumbuh, bukan lagi rasa takut, tetapi harapan. Karena kini, ia tahu bahwa hati yang tertutup pun bisa kembali terbuka, asalkan ada seseorang yang bersedia menunggu dengan sabar. Ramadan kembali datang, dan suasana desa mulai terasa lebih hangat dengan semangat ibadah yang meningkat. Di rumahnya, Naila duduk di depan jendela, memandang langit senja yang perlahan berubah warna. 1 tahun telah berlalu sejak kepergian Raffi ke pesantren. Sejak saat itu, kehidupannya memang tidak berubah secara drastis. Ia masih lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, masih menikmati kesendiriannya. Namun ada satu hal yang kini berbeda, ia tidak lagi takut dengan dunia luar. Kini, ia sudah mulai sesekali keluar, menemani ibunya ke pasar, berbicara dengan tetangga, dan bahkan duduk di halaman rumah saat sore hari. Dan malam ini, ia mendengar kabar dari Alia bahwa Raffi akhirnya kembali ke desa. Hati Naila bergetar. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar tahu bagaimana perasaannya terhadap Raffi. Tapi kini, saat tahu bahwa laki-laki itu ada di desa yang sama dengannya lagi, ia tidak bisa mengabaikan debaran di dadanya. Malam itu, Naila memutuskan untuk ikut salat tarawih bersama ibunya. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan dalam beberapa bulan terakhir. Ketika tiba di masjid, ia berusaha tetap fokus. Namun, tanpa ia sadari, pandangannya sesekali mencari sosok yang ia rindukan dalam diam. Dan benar saja, di saf laki-laki, ia melihat Raffi berdiri dengan khusyuk, mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Naila menundukkan wajahnya, mencoba mengendalikan perasaannya. Namun, dalam satu momen singkat, mata mereka sempat bertemu. Dan di sana, dalam keheningan masjid yang dipenuhi lantunan ayat suci, Naila melihat sesuatu di mata Raffi. Sesuatu yang hangat, sesuatu yang menenangkan. Sesuatu yang ia rindukan. Setelah tarawih, saat Naila dan ibunya hendak pulang, Alia tiba-tiba berbisik, "Kak Raffi menunggumu di halaman masjid." Naila terdiam. Ia tidak tahu harus bagaimana. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Alia sudah menarik tangannya ke arah tempat di mana Raffi berdiri. Laki-laki itu tersenyum saat melihatnya. "Assalamualaikum, Naila," sapanya pelan. Untuk pertama kalinya, Naila tidak merasa ingin lari. Sebaliknya, ia membalas salam itu dengan lembut, meskipun suaranya sedikit bergetar. Mereka berdiri dalam diam sejenak, sebelum akhirnya Raffi berkata, "Aku tidak tahu apakah kamu merindukanku atau tidak, tapi aku ingin kamu tahu, aku selalu mengingatmu."
Jantung Naila berdetak lebih cepat. Ia ingin mengatakan banyak hal. Bahwa selama ini ia juga memikirkan Raffi. Bahwa setiap kali ia melihat langit malam, ia mengingat seseorang yang pernah menunggu dengan sabar. Namun, semua itu terasa begitu sulit diungkapkan. Jadi, akhirnya ia hanya berbisik, "Selamat datang kembali, Raffi." Dan bagi Raffi, itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari berlalu, dan Naila mulai merasakan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi menghindari Raffi. Sebaliknya, ia mulai terbiasa dengan keberadaannya, dengan cara yang tenang, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Setiap kali mereka bertemu di masjid, Raffi hanya tersenyum, tidak pernah mencoba memaksa percakapan. Dan karena itu, Naila merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Sedikit demi sedikit, ia mulai percaya bahwa tidak semua orang akan menyakitinya. Suatu malam, Naila duduk bersama ibunya di ruang tamu. "Umi," katanya pelan, "bagaimana kalau seseorang datang melamar, tapi aku masih merasa takut?" Sang ibu tersenyum lembut. "Takut itu wajar, Nak," katanya. "Tapi jika seseorang benar-benar mencintaimu karena Allah, dia tidak akan memaksamu. Dia akan menunggumu sampai kamu siap." Naila terdiam. Ia tahu bahwa Raffi adalah orang yang sabar. Ia tahu bahwa laki-laki itu tidak akan pernah memaksanya. Namun, di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa ia tidak ingin kehilangan Raffi lagi. Dan karena itu, malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengambil sebuah keputusan yang besar. Beberapa hari kemudian, Raffi datang ke rumah Naila bersama ayahnya. Bukan untuk memaksa. Bukan untuk menuntut jawaban. Tetapi hanya untuk berbicara. Tentang masa depan, tentang keikhlasan, tentang kesabaran. "Naila, aku tidak meminta jawaban sekarang," kata Raffi dengan tenang. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku bersedia menunggumu selama yang kamu butuhkan." Naila menunduk, menggenggam jemarinya dengan erat. Lalu, dengan suara yang lirih tetapi penuh keyakinan, ia berkata, "Kamu tidak perlu menunggu lebih lama lagi, Raffi." Suasana di ruangan itu mendadak hening. Raffi menatapnya dengan mata penuh harapan. "Apa maksudmu?" tanyanya. Naila mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. "Aku siap," katanya. "Aku siap untuk percaya lagi." Beberapa bulan kemudian, di sebuah pagi yang cerah, masjid desa menjadi saksi dari pernikahan yang sederhana tetapi penuh makna. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan berlebihan. Hanya keluarga, sahabat, dan doa yang tulus. Naila mengenakan gamis putih yang sederhana, dan di sampingnya, Raffi berdiri dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Saat ijab kabul terucap, air mata Naila menetes pelan. Bukan karena sedih, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sepenuhnya bahagia. Malam itu, di halaman rumah mereka yang baru, Naila duduk di samping Raffi, memandangi bintang-bintang di langit. "Apa kamu masih ingat saat pertama kali kita bertemu?" tanya Raffi pelan. Naila tersenyum kecil. "Tentu saja," jawabnya. "Saat itu aku bahkan tidak berani menatapmu." Raffi tertawa pelan. "Dan sekarang?" Naila menoleh, menatap wajah laki-laki yang kini menjadi suaminya. "Aku tidak hanya berani menatapmu," bisiknya, "aku juga berani mempercayaimu." Raffi menggenggam tangannya dengan lembut. Dan di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka tahu bahwa kisah ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan yang lebih indah. Cinta yang sejati bukan tentang seberapa cepat kita bisa mendapatkan seseorang, tetapi tentang seberapa sabar kita menunggu seseorang menemukan dirinya sendiri. Dan bagi Naila serta Raffi, cinta mereka adalah tentang kesabaran, kepercayaan, dan keyakinan bahwa Allah selalu memiliki rencana yang terbaik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.